ada 4 tersangka yang kita tangkap. Itu awal mereka ini ada 2 TKP di Medan Baru dan di Sunggal. Ada 2 TKP. Salah satunya yang viral di medsos ya. Yang viral di medsos, apa yang mereka lakukan. Jadi ada 4 yang kita tangkap. Itu inisial AP, ini tersangkanya meninggal dunia karena berusaha melukai rekan kita atau anggota kita. Kemudian satu lagi masih sakit di rumah sakit, sedang dirawat, kita pantau di rumah sakit Bayangkara ya. Yang 2 ini siapa itu? S ya? S sama siapa satunya? GP. GP yang mana? GP itu S. Nah, jadi ada satu lagi inisial ES itu sedang dirawat di rumah sakit. Rekan-rekan sekalian, ada 2 korban pada saat kejadian di Sunggal dan di Medan Baru. Tersangka yang meninggal dunia atas nama APS itu adalah residivis, dan yang bersangkutan sudah pernah 3 kali dipidana berkaitan dengan kasus narkoba, kena 1,5 tahun kalau nggak salah. Kemudian yang kedua kasus curas juga ya, curas kena tahun 2017 ya, 2016 keluar tahun 2017 kena 8 bulan. Kemudian yang ketiga kasus curas juga kalau nggak salah. Keluar 2020 ini dalam rangka program asimilasi. Nanti lebih lengkap lagi akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim secara teknis berkaitan dengan barang bukti, kemudian alat. Ketika ada pengembangan berusaha dilukai oleh pelaku atas nama APS dan kemudian ternyata terpaksa dilakukan pidana tegas. Itu saja yang mungkin tambahan. Kemudian juga rekan-rekan yang lain juga termasuk juga pelaku juga asimilasi. Yang disita dari para pelaku ada laptop, kemudian juga hasil kejahatannya ada laptop, kemudian juga handphone, kemudian juga ada dompet dan senjata yang digunakan. Mohon izin bisa. Laptop, pisaunya ada handphone sama hard disk eksternal ya, eksternal dan program. Dalam rahmatnya dan tak lupa salawat beriring salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah salah satu korban yang terjadi pada tanggal 9 Juni di Jalan Abdullah Lubis, pas di depan warung Monde. Di sini saya sangat terharu dan bangga. Yang pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih dengan mengangkat puja kepada Bapak Kapolda ataupun yang mewakili, dan kepada Bapak Kapolrestabes, Bapak Kasat Reskrim Polrestabes beserta jajaran, dan Bapak Kapolsek Medan Baru beserta jajaran. Di sini perlu kita ketahui, makanya saya sangat bersyukur kepada bapak-bapak di sini, Pak, pada khusus Bapak Polisi. Semoga dengan ini Allah menambahkan amal ibadah bagi Bapak. Ucapan ribuan terima kasih. Saya juga yang perlu sedikit saya sampaikan kronologis kejadiannya adalah, pertama saya turun naik mobil mulai dari rumah, dari arah Jalan Setiabudi. Saya singgah sebentar ke toko Sibulangit dengan niat ada yang mau dibeli. Setelah itu memang saya parkir di pinggir jalan karena sebentar begitu. Saya lanjutkan, saya langsung begini. Niat ke toko Linda. Setelah tolongnya kok kelewatan jalan dari Panjaitan.
saya putar arah ke kanan, tiba-tiba ada Gojek yang menghampiri saya. Langsung ke depan, saya bersyukur, alhamdulillah masih selamat, berarti dia masih saya lihat. Sepintas, terus dia datang menghampiri saya. Saya bilang, loh ada apa? Kakak kok kayak gitu? Kakak salah. Kakak, loh saya pakai lampu sen kok, saya bilang. Tiba-tiba tukang parkir datang menghampiri saya. Dia bilang gini, loh Bu, Ibu itu bannya itu kok pecah katanya. Saya buka kaca mobil saya apakan, kok pecah ya? Saya langsung ke pinggir, udah ke pinggir, tiba-tiba datang tukang becak menghampiri saya. Bu, ada apa yang perlu dibantu? Saya bilang, dia turun loh. Kenapa, memangnya Bapak tukang ban? Saya bilang, iya Bu. Oke Bu, saya buka. Coba cari bannya, saya buka. Udah, coba lihat ban-ban apa-apaan mana Bu, dongkrak dan alat-alat untuk kita kerjai pada lebarka. Oke, dikerjailah apa saya itu. Terus setelah dikerjai ternyata dia ambil ban serep kok lagi kempes. Padahal terus datang lagi tukang parkir, dia bilang ini loh, ini kenapa seharusnya Ibu tadi pergi sama Bapak ini mau ngapain? Harusnya selesai dulu bawa ban ini, baru Ibu apa pasang lagi. Oh iya juga. Terus saya bilang, datang tukang beca, iya Bu, Ibu kan nanti mau bayar ya, bongkar balik lah katanya. Pas mau bongkar balik, saya gini menoleh, saya lihat kan, langsung dia tarik ke atas, datang seorang jambret dari arah yang lampu merah kalau salah ya. Nah itu disitulah kronologis kejadian dengan singkatnya Pak. Tas yang pas saya sandang ini kan. Oh, tas di dalamnya ada dompet. Nah dompetnya nggak kepala, cuma ATM, Bank Mandiri dan Bank Sumut terus saya blokir ya Pak ya. Baru KTP sama HP. Terus HP-nya ada di sini nggak nih Bu? nggak ada Pak. Di sini saya sangat mengapresiasi atas kinerja dari rekan-rekan kepolisian, sebab hanya dalam 1 hari pihak kepolisian atau rekan-rekan kepolisian mampu menangkap para pelaku atau keempat pelaku penjamretan yang terjadi pada saya. Di sini saya akan cerita sedikit kronologisnya. Jadi saat saya keluar dari mes itu sekitar jam 14.15, karena mes saya berlokasi di Komplek Bumi Sunggal Sungai, tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Di sini yang ditumpangi 2 orang jalan di sebelah kanan saya, lalu tiba-tiba mengambil tas saya. Posisi tas saya saat itu ada di tengah, seperti ini. Karena kan memang isinya ada laptop dan lain-lain gitu. Jadi saya taruh tengah. Tiba-tiba diambil, lalu sempat syok sebentar karena benar-benar kaget. Nggak lama teman saya mengatakan, "Bang, tasnya Bang." Langsung kami spontan berteriak, "Maling, maling, maling." Lalu kami coba kejar pelakunya. Ternyata ada satu motor lagi membayang-bayangi kami atau menghalang-halangi kami gitu. Jadi setelah ditelusuri atau setelah diselidiki, ternyata pelakunya ada 4 orang. Seperti itu. Itu kronologi singkat yang bisa saya sampaikan. Ada sebuah unit laptop beserta komponen-komponennya, ada mouse, cooler, hard disk eksternal, RAM eksternal, termasuk dompet saya yang sampai saat ini belum ketemu. Di dalam dompet ada kartu debit BCA, BNI, kartu kredit BCA, SIM A, SIM C, KTP, NPWP, semua berkas ada di sana gitu. Cari kegiatan yang jauh lebih kreatif, cari kegiatan yang jauh lebih inovatif untuk beraktivitas. Dan juga yang saya ingat ini Pak, ini yang dibonceng di belakang yang menarik tas saya. Iya, itu. Dan di sini saya sangat bersyukur karena saat kejadian saya tidak terluka sama sekali, cuma kondisi motor sempat. Dan sangat berterima kasih kepada rekan-rekan kepolisian. Terima kasih sekali lagi, selamat sore. Untuk para tersangka, helmmu yang mana?